Ya, selamat malam semuanya. Malam, Bu. Malam. Ya, mohon maaf ya tadi siang tidak bisa dilakukan pembelajarannya karena mendadak kami para kepala sekolah dan stafnya ada rapat. Dan tadi selesainya itu sudah hampir jam 4. Ya, hampir jam 4 rapat selesainya. Mari kita buka pertemuan kita dengan doa. Ya, akan saya catat nih ya yang tidak on cam ya. Karena saya mau lihat ada orang yang bicara dengan saya. Oke? Sudah tampak ya? Udah, Bu. Oke, untuk doa pembukaan ini dari Mazmur, saya ambil dari ibadat malam. Didoakan oleh dua orang, yang warna merah itu oleh Daniel, yang warna hitam itu oleh Grace. Nah, yang antifon itu berbahagialah itu yang warnanya hitam berarti Grace. Ya, antifon itu sama juga dengan ulangan. Nanti di bagian bawah juga ada antifon. Antifonnya nggak usah dibacakan, langsung berbahagialah saja. Sampai terakhir, Santo Antonius ya. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tuhan, siapa boleh menumpang di kemahmu? Siapa boleh tinggal di gunungmu yang suci? Yaitu orang yang hidup tanpa cela dan berlaku jujur, yang berkata benar dalam hatinya dan tidak memfitnah dengan lidahnya. Yang tidak berbuat jahat terhadap saudaranya, tidak mendatangkan nista kepada sesama. Yang menjauhi orang berdosa dan memberi hormat kepada yang takwa. Yang berpegang pada sumpah meskipun rugi, tidak meminjamkan uang dengan makan riba. Yang tak mau memungut uang suap untuk merugikan orang tak bersalah. Barang siapa berbuat demikian, tidak akan goyah selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada sore hari ini kita masih sedikit melanjutkan yang kita awali di sekolah pada waktu itu, yang mencari makna dari penumpangan tangan dan juga dari pengurapan minyak. Nah, ketika kalian sudah mencari, maka sudah ditemukanlah makna dari penumpangan tangan dan pengurapan minyak, karena ini nanti yang akan menjadi bagian di dalam penerimaan sakramen Krisma. Jadi dalam penerimaan sakramen Krisma nanti akan ada bagian penumpangan tangan dan juga pengurapan dengan minyak Krisma. Untuk itu, mari kita baca refleksi halaman 72. Sudah disiapkan halaman 72. Ya, ada berapa paragraf itu? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Kemudian nanti bagian bawahnya itu 2,2 ya. Ya, silakan satu orang baca dulu, lalu setelah membaca bisa menunjuk kepada temannya untuk melanjutkan membaca. Ya, silakan yang mulai pertama bebas. Baru nanti setelah selesai membacakan menunjuk teman yang lain. Siapa sukarelawan untuk yang pertama?
Saya aja. Gereja mempunyai tradisi melaksanakan tugas yang diberikan Yesus Kristus untuk menguduskan umatnya dalam perjalanan menuju Bapa di surga. Dalam menguduskan umatnya, gereja diberi wewenang untuk mencurahkan rahmat Allah, supaya seorang anggota yang umat merasakan, melihat, dan diteguhkan bahwa rahmat Allah itu dicurahkan. Maka gereja membuat tanda atau lambang dan merumuskan kata-kata yang jelas dan pasti yang mewujudkan bahwa rahmat itu sungguh sudah dicurahkan. Pilih siapa? Siapa yang dipilih tadi tidak jelas. Chelsea bisa Clara, ulang Bu. nggak? Clara. Oh, Clara. Silakan Clara. Tanda atau lambang yang dipilih dan ditentukan oleh gereja tidak jauh dari tanda atau lambang yang dipakai oleh tradisi bangsa Israel seperti tertulis di dalam Perjanjian Lama. Mengapa memakai tradisi bangsa Israel? Karena di dalam Perjanjian Lama, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Allah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus Kristus, kepala gerejanya. Untuk tanda atau lambang dan sarana dalam pencurahan Roh Kudus dipakai tanda atau lambang penumpangan tangan dan pengurapan dengan minyak krisma. Pilih siapa? Grace. Penumpangan tangan melambangkan Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan, serta mendewasakan iman, sehingga orang siap diutus untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan masyarakat. Pilih Bella. Pengurapan dengan minyak krisma melambangkan keharuman dalam nama Yesus Kristus, mengambil bagian dalam peruntusan Yesus Kristus dan mendapat jaminan dari semua yang telah disediakan bagi kita. BDK 2 Korintus 1/2. BDK apa waktu itu? BDK dibacanya bandingkan. Oke, nah kita sudah lihat bahwa gereja mempunyai tradisi, ya dikatakan gereja mempunyai tradisi untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu untuk menguduskan umatnya dalam perjalanan menuju Bapa. Jadi manusia di dunia ini adalah, kalau kalian sering mendengar, sedang dalam pesiarahan. Jadi manusia yang hidup di dunia ini sedang dalam pesiarahan menuju kepada Bapa. Nah, atau Allah. Allah ini menjadi tujuan terakhir dari setiap manusia. Nah, untuk mencapai tujuan akhir ini, ya, manusia itu membutuhkan kekuatan. Nah, kekuatan itu ya, akan diberikan dalam pencurahan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus pertama kali diterima oleh umat beriman itu ketika mereka menerima sakramen baptis. Ya, ketika kita dibaptis, kita dianugerahi Roh Kudus karena kita dibaptis dalam nama Tritunggal Maha Kudus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dengan demikian, Roh Kudus yang telah kita terima di dalam pembaptisan itu akan dimantapkan lagi, akan diperdalam lagi, akan semakin diwujud nyatakan melalui penerimaan sakramen Krisma. Maka lambang-lambang yang digunakan di dalam sakramen Krisma itu diambil dari tradisi orang mana tadi? Tradisi orang Israel, ya. Maka ada penumpangan tangan, ya, ada pengurapan dengan minyak. Itu mengambil simbol-simbol yang berlaku atau dilaksanakan atau dipakai oleh bangsa Israel. Dan tadi sudah dijelaskan mengapa menggunakan itu. Lalu tadi kalian sudah dibaca juga makna dari penumpangan tangan. Lalu pengurapan dengan minyak krisma sudah dijelaskan artinya di situ. Ada di sini pernah mengalami penumpangan tangan? Pernah kepalanya ditumpangi? Belum pernah?
Kalau pundaknya ditepuk, ini pernah? Pernah nggak pundaknya ditepuk? Pernah nggak pundaknya ditepuk entah oleh orang tua, atau oleh bapak ibu guru, atau oleh teman, atau ketika sedang, ya ini kan seringkali gundah gulana gitu, sedang galau, lalu temannya ditepuk-tepuk gitu pundaknya, pernah mengalami? Atau tidak pernah mengalami kegalauan nih? Pernah galau? Ya. Ketika orang sedang kesedihan, mengalami kegalauan, lalu ada orang yang menepuk pundaknya, itu menjadi tanda orang itu memberikan energi memberikan energi untuk meneguhkan orang itu. Dan orang yang menerima tepukan itu menjadi ada kekuatan sepertinya ada kekuatan dari dirinya bahwa dia tidak sendiri di dalam menghadapi situasi itu. Ya, situasi kesedihan kah, situasi kegalauan kah, ya ada orang yang bersama dengan dia. Nah, dengan menerima sakramen Krisma, seseorang disadarkan untuk hidup dalam bimbingan Roh Kudus. Ya, kita ingat Yesus juga menerima Roh Kudus ketika dalam peristiwa pembaptisan, ya kan? Ketika Yesus dibaptis, ya, lalu ketika Yesus keluar dari air, lalu turunlah Roh Allah dalam rupa burung merpati. Lalu oleh Roh Kudus ini kita baca Yesus dibimbing, dibawa ke padang gurun untuk apa? Setelah dibaptis, Yesus dibawa ke padang gurun untuk apa? Berpuasa. Ya, untuk berdoa dan berpuasa. Nah, di tengah berdoa dan berpuasa itu Yesus mengalami cobaan, ya, mengalami godaan. Tetapi bahwa Yesus yang dipenuhi Roh Kudus itu mampu, ya kan? Mampu menolak 3 godaan itu. Nah, kita sekarang akan langsung dikatakan dengan menerima sakramen Krisma, seseorang disadarkan untuk hidup dalam bimbingan Roh Kudus sehingga bukan lagi sebagai anak-anak yang dapat diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu, melainkan menjadi anak Allah yang semakin dewasa dalam imannya. Harapannya dengan menerima sakramen Krisma, kita menjadi semakin mantap dengan iman kita. Tidak mudah goyah ketika ada tawaran-tawaran untuk menyimpang dari ajaran iman kita. Itu nanti menjadi salah satu ciri dari orang yang dewasa imannya. Nah, dewasa dalam hal iman tidak selalu berpadanan dengan orang dewasa, dengan yang umurnya sudah banyak gitu ya. Jadi dewasa iman tidak selalu berpadanan dengan orang dewasa. Ada saja orang yang sudah secara umur itu dewasa, tetapi dalam hal iman masih belum dewasa. Misalkan contoh masih mudah diombang-ambingkan, ya masih mudah diombang-ambingkan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran iman. Nah, itu yang kemarin sudah kita lihat mengenai dua simbol yang digunakan dalam penerimaan sakramen Krisma. Nah, sekarang kita akan ke tata cara sakramen Krisma. Tetapi sebelum sampai ke tata cara sakramen Krisma, mungkin baik ya kita mereview apa sih arti sakramen penguatan atau sakramen Krisma itu. Coba dibaca oleh Fiona. Masih di mute? Ya, arti sakramen penguatan atau krisma. Dalam kehidupan rohani, kita yang telah dilahirkan kembali oleh air dan roh melalui pembaptisan, juga bertumbuh dewasa di dalam Kristus. Kedewasaan di dalam Kristus ini ditandai oleh ketahanan kita untuk menolak dosa dan kuasa jahat yang menjadi musuh iman kita. Untuk itu, Kristus melalui gerejanya memberikan pada kita sakramen penguatan yang memperlengkapi kita untuk menghadapi peperangan rohani antara keinginan berbuat baik
yang dipengaruhi apa sih? Keinginan berbuat baik dan pengaruh dunia yang seringkali bertentangan dengan iman kita, karena pergumulan ini bersifat rohani. Maka Allah memberikan kepada kita sumber kekuatan, yaitu karunia yang berasal dari Roh Kudus-Nya sendiri. Kepenuhan roh ini yang dijanjikan oleh Kristus kepada para murid-Nya. Yohanes bab 4 ayat 15-26. Sakramen penguatan disebut juga sebagai sakramen krisma. Krisma sendiri berarti pengurapan. Pengurapan ini menjelaskan nama Kristen yang berarti yang terurapi, yang dapat kita lihat kesempurnaannya pada diri Yesus Kristus, yang diurapi Allah dengan Roh Kudus-Nya. Kisah Para Rasul bab 10 ayat 38. Jadi krisma bagi kita adalah pengurapan yang menjadikan kita seperti Kristus dengan menerima pengurapan Roh Kudus yang sama oleh Kristus. Nah, ini jadi makna dari sakramen baptis bagian ini, ya, Bos. Jadi krisma bagi kita adalah pengurapan, ya, pengurapan dengan minyak krisma yang menjadikan kita seperti Kristus. Dengan menerima pengurapan Roh Kudus yang sama seperti yang diterima oleh Kristus. Ya, jadi sakramen krisma artinya adalah pengurapan yang menjadikan kita seperti Kristus. Dengan menerima pengurapan Roh Kudus yang sama seperti yang diterima oleh Kristus. Ini jadi arti dari sakramen penguatan. Kalau baptis sudah ya, bahwa sakramen baptis itu sebagai sakramen kelahiran kembali ya. Kita dilahirkan dari air dan roh ketika kita ingat percakapan antara Nikodemus dengan Yesus. Bu, izin matiin kamera, baterai saya lowbat. Oh, nggak diisi ya tadi ya. Oke, nah sekarang sakramen penguatan menurut kitab suci. Jadi sakramen penguatan yang kita terima itu ada dasarnya, dasar kitab sucinya. Ya, sekarang coba kita ada beberapa nih. Yang satu coba dibaca oleh Grace. Sakramen penguatan menurut kitab suci. Yesus menjanjikan karunia Roh Kudus yang disebutnya sebagai penolong dan roh kebenaran yang akan menyertai para muridnya sampai selama-lamanya. Yohanes bab 14 ayat 16. Jadi, Kristus menginstitusikan sakramen ini bukan dengan memberikannya secara langsung, tetapi dengan menjanjikannya. Ia mengatakan, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 16 ayat 7. Ya, jadi ini dasarnya ada dari Yohanes bab 14 ayat 16 ketika Yesus menjanjikan roh yang akan menolong ketika Yesus sudah tidak bersama dengan mereka lagi. Dan juga roh penghibur. Nah, yang kedua coba dibaca oleh Clara. Para rasul menerima pemenuhan janji rahmat penguatan dari Roh Kudus tersebut pada hari Pentakosta. Setelah dipenuhi oleh Roh Kudus, para murid menjadi berani untuk mewartakan perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 11. Ya, peristiwa Pentakosta, ya kan? Para murid dipenuhi dengan Roh Kudus. Dari mereka yang tadinya takut menjadi berani, ya, memberikan semangat kepada para rasul untuk memberi kesaksian. Yang ketiga, coba dibaca oleh Excel nih yang baru gabung, udah berapa menit ya? Lalu Excel kameranya diaktifkan. Iya Bu, ya Bu.
Curahan Roh Kudus merupakan tanda untuk saat Mesianis pada hari-hari terakhir. Lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 17-18 yang mendatangkan karunia Roh Kudus. Ya, dikatakan curahan Roh Kudus merupakan tanda untuk saat Mesianis. Mesianis zaman Mesias, ya, zaman Kristus. Yang menjadi tanda juga tanda yang mendatangkan karunia Roh Kudus. Jadi ada ya biblisnya, dasar biblisnya. Yang keempat coba dibaca Clara. Pengurapan Roh Kudus ini ditandai dengan penumpangan tangan. Lihat Kisah Para Rasul bab 8 ayat 14-17. Dan pengurapan dengan minyak harum yang disebut krisma. Oleh penguatan kita semakin diikutsertakan dalam perutusan Yesus Kristus dan mengambil bagian di dalam kepenuhan Roh Kudus, sehingga seluruh kehidupannya mengalirkan keharuman Kristus. Lihat 2 Korintus bab 2 ayat 15. Ya, jadi ada di sini ada simbol penumpangan tangan dan pengurapan dengan minyak sebagai lambang keharuman Kristus, ya. Kemarin ketika kita mencari makna dari setiap teks yang disajikan untuk menemukan makna penumpangan tangan dan pengurapan dengan minyak krisma. Yang kelima dibaca oleh Bella. Rasul Paulus mengajarkan agar sebagai umat beriman kita perlu bertumbuh agar tidak terus menjadi manusia duniawi yang puas dengan susu, melainkan juga yang dapat menerima makanan keras. 1 Korintus bab 3 ayat 2, LBR bab 5 ayat 12. Pertumbuhan ini dimungkinkan oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. IBR apa tadi ya? IBR kitab apa ya IBR? IBR tuh kitab apa ya? Ada yang tahu IBR? Karena tadi dibacanya IBR. Ibrani. Ya. Kitab Ibrani, jangan nanti baca lagi IBR ya, kitab Ibrani. Jadi bahwa di sini Rasul Paulus mengajarkan agar sebagai umat beriman kita perlu bertumbuh ya. Dan bertumbuh itu dimungkinkan dengan karunia Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Nah, ini jadi ada 5 ya yang menunjukkan dasar biblis atau dasar kitab suci dari sakramen krisma. Jadi sakramen krisma itu bukan karangan gereja ya, bukan karangan gereja, bukan ada akal-akalannya gereja, tetapi memang ada dasar kitab sucinya. Dan kitab suci menjadi salah satu dari sumber iman kita. Masih ingat ada berapa sumber pengajaran iman Katolik? Ada berapa? Lupa lagi nih. Ada 3. Ya, ada 3 sumber pengajaran iman Katolik dan yang pertama itu adalah kitab suci. Lalu yang kedua adalah magisterium atau ajaran gereja. Jadi ketika kita belajar dokumen gereja ada Gaudium et Spes, Ad Gentes, Sacrosanctum Concilium dan lain-lain itu termasuk ajaran gereja. Lalu yang ketiga adalah tradisi. Itu jadi diingat sumber pengajaran iman Katolik itu ada 3, kitab suci, magisterium atau ajaran gereja, ajaran Bapak gereja, dan yang ketiga adalah tradisi. Nah, sekarang kita lihat apa sih buahnya dengan menerima sakramen penguatan atau sakramen krisma. Ketika orang menerima baptis ada buahnya. Ya. Buahnya antara lain bahwa dia menjadi anggota gereja. Bahwa dengan dibaptis orang diampuni segala dosanya, baik dosa asal maupun dosa pribadi. Bahwa dengan menerima sakramen baptis, orang diangkat menjadi anak-anak Allah. Dengan menerima sakramen baptis,
ia menjadi ahli waris kerajaan surga. Itu buah dari sakramen baptis. Nah, sekarang apa buah dari sakramen penguatan? Ya. Yang pertama dibaca oleh Excel. Ini mati lagi kameranya Excel. Bu. Yang pertama, sakramen penguatan menyebabkan curahan Roh Kudus dalam kelimpahan, seperti yang dialami oleh para rasul pada hari Pentakosta. Curahan Roh Kudus dapat menjadikan kita seperti para rasul, yaitu memiliki kasih yang berkobar kepada Kristus dan keinginan memberikan diri untuk ikut serta dalam karya keselamatannya. Ya, jadi yang pertama bahwa buah dari sakramen pengurapan adalah ya curahan Roh Kudus dalam kelimpahannya. Ini untuk memperdalam tadi Roh Kudus yang kita terima pada saat pembaptisan. Yang kedua, coba dibaca oleh Dias. Dias. Ini Diasnya sudah banyak loh yang nggak hadir nih, mesti ganti nih kalau masih mau tetap. Dias, hadirkah Dias? Nah, ini kan meragukan nih, adakah orangnya atau tidak ya kan? Kita sudah panggil berapa kali? Tadi saya panggil berapa kali? Ya, Gema. Yang Kedua, sakramen penguatan menghasilkan pertumbuhan dan pendalaman rahmat pembaptisan, yaitu menjadikan kita anak-anak Allah dengan lebih sungguh, menumbuhkan persatuan kita dengan Kristus, menambah karunia Roh Kudus, mengikat kita lebih sempurna dengan gereja, dan menganugerahkan pada kita kekuatan Roh Kudus, sehingga kita lebih berani menjadi saksi Kristus dan membela iman dengan perkataan dan perbuatan. Kesatuan dengan Kristus ini dapat mendorong kita untuk melakukan tugas-tugas apostolik yang bertujuan untuk membangun gereja. Ya, jadi yang kedua bahwa buah dari sakramen Krisma adalah menghasilkan pertumbuhan dan pendalaman rahmat pembaptisan. Ya, semakin diteguhkan, semakin dimantapkan lagi sehingga siap menjadi saksi Kristus baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ketiga, Daniel. Seperti halnya pembaptisan, sakramen penguatan mengukir suatu tanda rohani yang tak terhapuskan sebagai suatu karakter dalam jiwa. Ini adalah tanda bahwa Kristus telah memeteraikan kita sebagai saksinya dan memberikan pada kita kekuatan yang berasal darinya. Ya, sakramen Krisma merupakan sakramen yang satu kali diterima. Ya, karena sakramen ini memberi meterai. Meterai itu tanda ya, tanda yang tak terhapuskan. Ya. Nah, dengan menerima sakramen Krisma, kita menerima tanda rohani yang tak terhapuskan. Ya, meterai kekal. Yang keempat, dibaca oleh Richie. Keempat, karakter ini menyempurnakan imamat bersama yang diterima dalam pembaptisan. Gereja menghendaki agar semua anggotanya disempurnakan oleh Roh Kudus dan dianugerahi dengan kepenuhan Kristus. Imamat bersama ini mencapai puncaknya pada saat kita berpartisipasi di dalam perayaan Ekaristi, di mana Kristus hadir dengan segala kepenuhannya. Itulah sebabnya sakramen penguatan berkaitan erat tidak hanya dengan pembaptisan tetapi juga dengan Ekaristi. Ya, nah dengan menerima sakramen baptis, kita juga dianugerahi imamat. Tetapi imamat yang kita miliki adalah imamat umum, bukan imamat jabatan, ya. Seperti halnya para imam, itu imamat khusus. Nah, ketika dibaptis itu kita menerima martabat. Jadi ketika dibaptis kita menerima martabat. Ingat nggak ada 3 martabat itu apa aja? Sebagai siapakah yang ingat? Sebagai raja. Yang kedua,
nabi, dan yang ketiga adalah imam. Ya, imamat. Nah, ini bahwa ketika kita dibaptis, kita menerima anugerah sebagai raja, sebagai nabi, sebagai imam. Maka tadi dikatakan menyempurnakan imamat bersama yang diterima dalam pembaptisan. Nah, imam ini bukan kita seperti pastor ya, tapi ya martabat kita. Maka kita sebenarnya punya peran ya seperti imam itu untuk menguduskan. Kita juga harusnya bisa menguduskan hidup kita, menguduskan sesama kita. Nah, itu adalah tadi kita sudah lihat arti sakramen Krisma, kemudian apa saja ini tadi ya, dasar biblisnya. Kemudian kita sudah lihat buah-buah dari sakramen Krisma, karena setiap sakramen itu ada buahnya. Ini sakramen penguatan. Nah, sekarang kita akan kembali ke buku. Coba dibuka halaman 75. Ya, halaman 75. Apakah Dias sudah hadir? Dias 1. Dias 2. Dias 3. Siapa yang yakin Dias hadir? Saya nggak yakin nih. Ya, Bu. Nah, akhirnya muncul suaranya. Nggak ada kameranya, dianggap tidak hadir. Saya nggak tahu, saya panggil berkali-kali loh. Kamu kemana dipanggil berkali-kali? Hah? Tidur? Enggak, Bu. Ya. Kamu saya panggil berkali-kali kemana? Dari tadi. Di kamar mandi tadi, Bu. Dari kamar mandi. Maka dibuka kameranya supaya saya tahu. Saya mau nunjuk, teman tadi udah panggil dari tadi nggak muncul-muncul. Oke, silakan Dias dibaca halaman 75. Sabar, Bu. Saya cari bukunya dulu, Bu. Bukunya nggak tahu saya. Bukunya ada di jangan-jangan bukunya sudah kebawa ke Jepang ya kan? Ya, dibaca oleh Grace. Pengantar, penerimaan sakramen Krisma adalah upacara resmi gereja atas kehadiran Roh Kudus yang dicurahkan kepada anggota gereja yang sudah dipersiapkan. Untuk itu, perlu adanya tata cara. Dengan tata cara ini, Anda akan dapat mengikuti dengan khidmat. Tata cara tersebut meliputi tata urutan jalannya perayaan, lambang-lambang, dan sarana yang diperlukan. Kata-kata yang diucapkan pejabat gereja dan petugas-petugas gereja lainnya yang berwenang melayani, serta doa-doa yang harus diucapkan. Pertemuan ke-8 ini mengajak Anda untuk memahami semuanya itu. Ya, jadi dikatakan itu ya, penerimaan sakramen Krisma adalah upacara resmi gereja atas kehadiran Roh Kudus. Jadi bukan sekedar upacara ya. Untuk itu siapa yang akan menerima sakramen Krisma perlu dipersiapkan. Nah, kalian sekarang sedang proses persiapan itu ya, supaya ketika waktunya tiba kalian sudah sungguh-sungguh paham apa artinya menerima sakramen Krisma dan mengikuti perayaan penerimaan sakramen Krisma itu dengan sungguh-sungguh karena ini adalah upacara resmi gereja. Nah, sekarang kita akan lihat ini beberapa pertanyaan untuk dijawab ya. Lalu pelayan sakramen Krisma yang berwenang di dalam gereja Katolik. Siapa yang berwenang menerimakan sakramen Krisma? Siapakah? Saya boleh nggak menerimakan sakramen Krisma? Boleh nggak? Enggak. Jadi siapa yang boleh? Uskup. Betul. Jadi wewenang yang pertama, ya, yang berhak pertama kali untuk menerimakan sakramen Krisma adalah uskup. Ketika uskup berhalangan, uskup bisa melimpahkan tugas ini kepada wakilnya, entah Vijen atau Vikep, atau kepada pastor paroki. Jadi imam biasa pun bisa menerimakan sakramen Krisma
ketika imam ini diberi mandat oleh uskup. Nah, maka sekarang ini ketika di gereja ada pembaptisan dewasa, maka penerimaan krisma langsung diberikan. Jadi kalau orang ini baptis dewasa, itu akan langsung menerima 3 sakramen. Wah, langsung kan 3 sakramen. Inisiasinya langsung full. Sakramen apa saja? Coba sakramen apa saja yang diterima oleh orang yang dibaptisnya sudah dewasa? Ada 3 sakramen itu sekaligus diterima. Apa saja? Sakramen? Ekaristi. Ya, pernah baptis, lalu ekaristi, lalu satu lagi penguatan. Jadi ketika yang dibaptis itu orang dewasa, maka dia dibaptis. Setelah dibaptis langsung terima krisma. Ya, setelah dibaptis langsung terima krisma. Nah, setelah terima krisma nanti ketika sudah doa syukur agung, ketika penerimaan komuni, dia sudah bisa langsung menyambut komuninya yang pertama. Dengan catatan pastor itu sudah diberi mandat atau kuasa oleh Bapak Uskup untuk menerimakan sakramen krisma. Ya, jadi kalau pastor paroki atau pastor yang bertugas di paroki tertentu sudah diberikan mandat oleh Bapak Uskup untuk menerimakan sakramen krisma, maka pada saat penerimaan sakramen baptis orang dewasa bisa langsung diterimakan 3 sakramen sekaligus. Inisiasinya full, baptis, krisma, dan penguatan. Nah, kalian tidak full waktu itu karena baptisnya masih bayi, ya kan? Masih kecil. Nah, kalau baptis dewasa, seperti saya dulu baptis dewasa. Ketika saya baptis dewasa, maka sekaligus baptis, krisma. Oh enggak, krisma saya enggak langsung. Pada waktu itu karena belum ada imam itu diberi wewenang pada saat itu. Sehingga saya pada waktu itu ketika dibaptis langsung terimanya komuni pertama. Lalu saya terima krismanya 3 bulan kemudian. Karena setelah itu lalu saya belajar 3 bulan, lalu ikut krisma. Saya dibaptis bulan Agustus, lalu saya krismanya itu di bulan November. Sama belajar juga. Ya. Apalagi mau baptis kan belajar 1 tahun tuh. Mau dibaptis belajar 1 tahun lebih, lalu nambah lagi untuk krisma, nambah 3 bulan lebih juga. Oke ya. Nah, jadi yang wewenang pertama ada di dalam tangan uskup. Ya. Lalu uskup bisa melimpahkan tugas itu kepada imam di paroki-paroki. Nah, sekarang yang 1.1 itu membaca Kisah Para Rasul bab 8 ayat 17 sampai 19. Ini saya sudah salinkan. Coba dibaca oleh Daniel. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Ya, ini kuasa untuk menumpangkan tangan itu bisa dibeli nggak sih? Bisa dibeli nggak? Bisa nggak? Bisa. Saya mau supaya bisa melakukan kehebatan dengan Roh Kudus, saya mau membeli kuasa Roh Kudus itu. Atau saya bisa dengan menumpangkan tangan kepada orang-orang lalu orang itu menerima Roh Kudus. Bisa dibeli? Enggak. Enggak. Ya, Simon di sini, Simon bukan murid ya, bukan murid Yesus Simon ini. Ya, Simon tuh ada kalau baca kisahnya seperti orang yang ngerti tentang sihir. Ya. Nah, ketika dia melihat bahwa para rasul itu menumpangkan ya tangan di atas umat, lalu umat itu menerima anugerah Roh Kudus. Nah, Simon ingin punya kuasa seperti itu. Nanti kan menjadi sihir semakin hebat ya kan, kalau bisa menerima bisa punya
punya Roh Kudus yang seperti dimiliki oleh para rasul itu dengan penumpangan tangan lalu orang menerima Roh Kudus. Wah, menurutnya, wah, kemampuan saya bisa menjadi semakin berlipat-lipat. Tapi nggak bisa, ya. Kuasa Roh Kudus tidak bisa dibeli. Lalu yang menumpangkan tangan kepada umat di Samaria dan umat di Samaria itu menerima Roh Kudus. Siapa yang menumpangkan tangan dari teks tadi? Dari teks yang ini? Siapa yang menumpangkan tangan kepada orang-orang atau umat di Samaria? Siapa? Siapakah? Siapa yang menumpangkan tangan kepada umat di Samaria sehingga mereka menerima Roh Kudus? Siapa? Ada loh di dalam teks ini. Simon, Bu. Simon. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh rasul-rasul. Simonkah yang menumpangkan tangan? Rasul-rasul. Nah, ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus itu terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Ya, jadi yang menumpangkan tangan rasul-rasul. Justru Simon itu ketika melihat hal itu, lalu karena dia merasa dia punya uang, dia ingin membeli. Supaya ia bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh para rasul. Jadi yang menumpangkan tangan adalah para rasul. Nah, para uskup itu adalah penerusnya para rasul. Maka tadi, wewenang pertama untuk menerimakan sakramen krisma ada di tangan uskup. Oke. Nah, di dalam tradisi gereja yang berwenang menerimakan sakramen krisma sudah terjawab ya? Siapa yang berwenang pertama? Uskup. Uskup ya. Jadi ketika tanya nggak ragu-ragu lagi bahwa wewenang utama pertama untuk menerimakan sakramen krisma ada di tangan uskup. Nah, uskup bisa memberikan mandat kepada imam ya setempat, imam di paroki untuk menerimakan sakramen krisma. Ini khususnya untuk ketika penerimaan sakramen inisiasi. Nah, sekarang kita lihat simbol dan tanda atau lambang yang dipergunakan dalam sakramen krisma. Ya, tadi itu penumpangan tangan ya. Artinya apa tadi penumpangan tangan dari yang kita baca di bagian refleksi tadi? Masih ingat Kak? Apa tadi penumpangan tangan artinya? Yang di bagian refleksi yang tadi yang kita baca? Ada di halaman 73. Apa makna penumpangan tangan? Melambangkan Roh Kudus yang menguatkan, meneguhkan, serta mendewasakan iman sehingga orang siap diutus untuk menghadirkan Kristus di dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi bahwa Roh Kudus itu Roh Kudus. Penumpangan tangan menjadi melambangkan Roh Kudus ya, yang menguatkan, meneguhkan, serta mendewasakan. Sehingga sehingga orang siap diutus. Oke. Kalau pengurapan minyak krisma, nah ini pengurapan minyak krisma. Ya. Ada 3. Jadi nanti orang itu akan diurapi minyak krismanya di dahi ya, di dahimu di sini nih akan diurapi dengan minyak krisma dalam rupa tanda salib menggunakan minyak krisma. Nah, bahwa pengurapan minyak krisma mempunyai arti ya, penerima penguatan harus selalu siap mengakui imannya akan Kristus. Tadi supaya tadi kan didewasakan tuh tidak mudah terombang-ambing. Nah, mengakui imannya akan Kristus sebagai juru selamat kita yang telah disalibkan.
Lalu secara terbuka ini penerima penguatan harus siap melaksanakan ajaran imannya tanpa takut. Siapa kalau pergi ke makan di luar, doa buat tanda salib. Nah, ketika ditanya apa agamamu, dengan langsung menjawab, tidak malu-malu, tidak takut-takut. Nah, tuh. Lalu yang ketiga, melambangkan keharuman. Ya, melambangkan keharuman dalam nama Yesus Kristus seperti yang kemarin sudah kita temukan. Nah, ini sama juga dengan pengurapan minyak krisma, artinya kita dimeteraikan. Ya, dimeteraikan secara kekal. Lalu minyak krisma. Nah, minyak krisma itu minyak apa sih? Nah, minyak krisma itu campuran minyak zaitun dan balsem. Balsem ini bukan balsem yang buat apa? Kalau orang masuk angin digosok ya, bukan balsem itu balsem yang masih dalam berupa tumbuhan ya. Jadi bukan balsem gosok yang suka buat kalau masuk angin, perutnya kembung lalu digosok dengan balsem. Ini bukan balsem seperti itu. Nah, minyak krisma yang kita akan nanti gunakan dalam penerimaan sakramen krisma itu merupakan campuran dari minyak zaitun. Ya, itu minyak zaitun yang asli ya, bukan yang sudah diolah untuk masak, untuk ini, untuk itu ya, dan masih asli dengan balsem dan yang diberkati oleh uskup pada hari Kamis Putih atau hari lain karena di keuskupan ada yang beda-beda ya, tidak selalu di hari Kamis Putih, bisa hari Rebunya atau Selasanya tergantung apa keuskupannya. Nah, yang diberkati. Jadi kalau di Keuskupan Agung Jakarta itu selalu Kamis Putih pagi hari di Gereja Katedral itu ada namanya Misa Krisma. Di sini ini seluruh imam yang berkarya di Keuskupan Agung Jakarta akan mengikuti perayaan Misa Krisma ini karena mereka nanti akan memperbaharui janji imamat mereka dan uskup akan memberkati 3 macam minyak. Minyak yang dipakai untuk pembaptisan, minyak yang akan dipakai untuk penerimaan sakramen krisma, dan satu lagi minyak yang dipakai untuk penerimaan sakramen pengurapan, sakramen pengurapan Orang sakit. Iya, betul. Jadi akan diberkati 3 minyak, minyak untuk pembaptisan, minyak untuk krisma, dan minyak untuk perminyakan atau sakramen pengurapan orang sakit. Jadi nggak sembarangan juga ya. Jadi minyak itu sungguh yang berkati oleh Bapak Uskup. Maka kalau kalian entah mengikuti misa itu atau mengikuti secara online tuh pakai guci yang besar-besar. Karena nanti minyak itu lalu dimasukkan ke dalam botol-botol kecil itu, ampul-ampul itu yang akan dibawa ke paroki masing-masing dan itulah yang digunakan selama 1 tahun untuk pelayanan sakramen di gereja paroki ya. Nih. Nah, ini tadi dimeterai tadi ini. Semoga dimeterai oleh karunia Allah Roh Kudus, artinya ini sama tadi yang ini ya. Karena pengurapan minyak krisma itu menjadi tanda orang itu dimeteraikan secara kekal. Lalu damai Kristus. Ya, jadi setelah penerimaan krisma nanti sebelum mundur ya imamnya itu pastornya atau uskupnya itu akan mengatakan damai Kristus, lalu umat menjawab, penerima sakramen krisma menjawab amin. Apa artinya damai Kristus? Ya, bahwa kita yang menerima sakramen krisma yang menerima damai, dan damainya itu damai Kristus sendiri. Damai Kristus. Amin. Nah, ini kalau kemudian dalam penerimaan sakramen itu ada sarana materia dan ada formanya ya. Ada materia, ada forma. Materia itu benda-benda, barang-barang. Forma itu rumusan kata-kata atau kalimat. Dan sebenarnya ada tindakan. Sebenarnya dalam sakramen yang sah itu ada forma, ya, ada materia, lalu ada tindakan. Ya, karena kalau ada materia, ada forma, tapi tidak ada tindakan, bisa tidak terjadi itu sakramen. Misalkan sudah ada nih, materia sakramen baptis itu ada ayat suci. Lalu ada rumusannya, ya. Maria, misalkan, Maria, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Tapi imam ini tidak melakukan apa-apa, tidak mencurahkan air baptis, maka tidak terjadi pembaptisan. Maka materi dan forma dan juga tindakan itu menjadi satu kesatuan. Nah, dalam penerimaan sakramen krisma yang menjadi materianya itu minyak krisma. Ya. Minyak krisma yang diurapkan atau dioleskan di dahi. Ya. Lalu formanya adalah kata-kata yang diucapkan oleh pelayan. Pelayan yang melayani penerimaan sakramen krisma, entah uskup atau imam, dengan kata semoga, ya sebutkan namanya, misalkan namanya Grace. Grace semoga dimeterai oleh karunia Roh Kudus. Nah, setelah itu kemudian entah kepalanya ditepuk atau pundaknya, ya, lalu dikatakan damai Kristus, ya pipinya dipegang, ya sebagai tanda pengutusan juga, ya damai Kristus, lalu dijawab amin, ya nanti itu akan dilatih. Lalu kan katanya sakramen krisma kan sakramen pendewasaan. Apa tandanya orang dewasa dalam iman? Ya, tadi saya menemukan ada 5 tanda, ya. Tanda kedewasaan iman dalam Kristus. Coba dibaca oleh Chelsea. Chelsea baca nomor 1, 2, lalu nanti Ricci nomor 3 sampai 5. Nah, nanti kita lihat kamu sudah sampai tahap mana tuh? Apakah sudah dilihat dari tanda-tanda ini sudah ada arah-arah dewasa dalam iman atau belum? Ya, silakan. Ada beberapa tanda kedewasaan iman dalam Kristus yang dimungkinkan oleh karunia Roh Kudus. Yang pertama, ialah jika kita dapat memusatkan perhatian kepada Kristus dan bukan kepada diri sendiri. Kedua, tanda kedewasaan iman yang kedua adalah kesediaan kita untuk memberikan diri kita untuk pekerjaan-pekerjaan Allah di dunia. Dengan perkataan lain, kita mau melayani daripada dilayani. Dengan perkataan lain, kita tidak hanya menjadi pengikut Kristus, tetapi menjadi murid Kristus. Ya, itu jadi pertama adalah memusatkan perhatian kepada Kristus. Kristus menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Lalu yang kedua adalah siap untuk memberikan diri dalam karya pelayanan. Jadi pertama-tama adalah mau melayani, bukan pertama-tama ingin dilayani. Menjadi murid Kristus, bukan hanya sekedar pengikut. Karena kalau pengikut tuh hanya ngikutin di belakang. Tapi kalau murid itu berarti mau belajar. Mau belajar kepada sang guru, lalu mau berusaha hidup seperti guru. Itu kalau murid. Kalau pengikut mah akan ngimpil aja, cuman hanya ngikutin aja. Ya, berikutnya 345 oleh Ricci. Tanda ketiga adalah kita tidak mudah bertengkar dengan sesama, terutama dengan sesama umat. Keempat, kita bertumbuh di dalam iman jika kita mau dengan hati lapang memikul salib yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, dengan harapan akan kebangkitan bersama Kristus. Kelima, tanda kedewasaan iman adalah jika kita mau mengikuti seluruh ajaran dan kehendak Tuhan dan tidak memilih-milih dan menyesuaikan dengan kehendak kita sendiri. Artinya, jangan sampai ajaran yang mudah kita terima, tetapi ajaran yang sukar dan membutuhkan pengorbanan kita tolak. Seperti ajaran mengampuni orang yang menyakitkan hati, mengasihi dan mendoakan orang yang membenci kita, larangan korupsi, dan seterusnya. Jika kita bertindak demikian, kita belum sungguh dewasa dalam iman. Jadi yang ketiga itu katakan tidak mudah bertengkar dengan sesama. Nah, apalagi dengan sesama umat. Siapa di sini sedikit-sedikit apa lo gitu kan? Ada kadang-kadang mau menunjukkan powernya gitu. Orang yang dewasa dalam iman bisa mengendalikan diri, ya, sehingga tidak mudah bertengkar, apalagi dengan sesama jemaat, apalagi keluar dari gereja. Keluar dari gereja tiba-tiba bertengkar, dapat apa? Lalu yang keempat, ya, orang yang siap untuk memikul salib, artinya siap menderita karena
iman, bukan menderita karena dicari sendiri. Ya. Kalau dia orang mencuri lalu tangkap, lalu dipukuli orang babak belur, itu namanya kesalahan sendiri, bukan memikul salib, ya kan? Memikul salib itu artinya kita sudah berbuat benar, ya, kita berbuat benar. Tetapi ada orang yang membenci kita, biarkan aja. Itu yang artinya berani memikul salib. Tapi kalau tadi, karena kita mencuri sesuatu, ketangkap, kita babak belur, itu bukan memikul salib. Itu kita sendiri yang mencari. Ya. Itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah orang yang dewasa dalam iman mengikuti seluruh ajaran dan kehendak Tuhan. Tidak memilih-milih ajaran yang enak dilakukan, ajaran yang berat enggak. Ya, menjadi murid Yesus ya berarti siap hidup seperti Yesus. Ini adalah tanda-tanda. Kalian sudah sampai tahap mana tanda-tandanya? Sudah semua ada? 1 sampai 5? Nah, dengan nanti menerima sakramen Krisma itu harus dikembangkan. Karena Roh Kudus semakin bergelora di dalam diri kita. Lebih harus memampukan kita mengendalikan diri. Oke. Nah, coba dibaca ini. Daniel. Memang kelima tanda ini merupakan perjuangan bagi setiap kita. Jadi tidak perlu berkecil hati jika belum secara sempurna mempraktekannya. Yang terpenting adalah kita terus berjuang supaya semakin hari kita semakin dapat menjadikan kelima tanda ini bagian dari hidup kita. Ya, betul. Jadi perjuangan. Ya, 5 hal tadi perjuangan. Ya. Katakan kalau kita belum sampai 5-5-nya itu, belum sempurna mempraktekannya, mewujudkannya, nggak perlu berkecil hati. Tapi jangan pantang menyerah. Nggak bisa, lalu diam enggak. Tetap berjuang. Berjuang memohon kekuatan Roh Kudus agar kita semakin dimampukan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa dalam iman. Ketika jatuh, jangan lalu sudah terlanjur jatuh, lalu kebablasan, jatuh dalam dosa lalu kebablasan juga. Ya. Lalu apa kesimpulannya? Coba kesimpulannya dibaca oleh Excel. Kesimpulan, kita patut bersyukur karena sakramen penguatan yang kita terima, karena dengan sakramen ini kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk bertumbuh dewasa di dalam iman. Pengurapan Roh Kudus ini seharusnya mengorbankan kasih kita kepada Yesus Kristus yang menjadikan kita hidup sesuai martabat kita sebagai anak-anak Allah. Berani menjadi saksinya dan mengambil peran dalam tugas-tugas perutusan gereja. Marilah kita mohon kepada Tuhan untuk menjadikan kita anggota-anggota Kristus yang hidup, yang mengandalkan Tuhan dan pergumulan kita untuk mengalahkan keinginan berbuat dosa, untuk menerima dengan iman salib yang Tuhan Yesus izinkan terjadi dalam kehidupan kita, dan perjuangan untuk mencapai segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak-Nya. Semoga doa ini selalu bergema di dalam hati kita. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu. Nyalakan api cinta-Mu dalam hati kami. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan kami semua akan diperbarui dan Engkau akan memperbarui seluruh muka bumi. Nah, ini doa ini bisa diucapkan terus-menerus. Nah, ini kesimpulannya ya, bahwa kita patut bersyukur karena nanti akan menerima sakramen penguatan. 1 kali seumur hidup. Saya sudah menerimanya. Ya, saya menerimanya dulu dari almarhum Monsinyur Leo Sukoto. Nah, Monsinyur Leo ini masih ada hubungan saudara juga dengan almarhum Romo Sabto. Ya. Nah, nanti bahannya ini Bu Guru kirim, nanti bisa kamu baca-baca ulang ya, sehingga kalau ditanya itu nggak diem aja ya. Nanti Bu Guru kirim bisa baca-baca. Lalu yang dilihat yang sudah berapa kali absen itu silakan dipelajari. Kalau sudah dipelajari, bertemu dengan saya untuk mempresentasikan apa yang dipelajari. Kalau tidak ya nanti akan dihitung nih absennya.
Kan waktu itu sudah diinformasikan. Yang tidak hadir tetap harus menyelesaikan tugasnya. Nah, ini yang kosong-kosong, yang kemarin tidak ikut online, ya kan sudah Bu Guru share linknya, ya. Bisa diikuti, bisa disimak. Lalu kalau sudah siap, silakan hubungi saya untuk mempresentasikan. Jadi materi yang sudah kamu pahami, yang sudah dipelajari ketika kamu tidak hadir, itu bisa disampaikan. Lalu saya nanti melihat, mendengar apakah sudah tepat atau belum. Ya, karena ini ada beberapa nih, terutama dia sini banyak kosongnya ya kan. Excel sudah berapa kali Excel? Baru sekali, Bu. Baru sekali. Siapa di sini yang masih full kehadirannya? Yang masih full dalam arti tidak pernah absen? Nah, yang hari ini hadir, besok tanda tangan di daftar hadir. Ya, ada masih kemarin ada 1-2 yang belum mengisi daftar hadir ya, yang hadir ya. Oke, kita akan akhiri pertemuan kita dengan doa. Ini tadi saya temukan doa yang dirumuskan oleh Santo Thomas Aquinas. Ya, di doanya ini dibacakan oleh Bella. Ya, ketika baca itu perhatikan ya titik komanya, karena tadi ada yang bacanya itu harusnya koma tapi diterjang sehingga maknanya itu berbeda. Seperti tadi itu siapa yang membaca tadi ya? Maknanya berbeda jadinya. Nih yang tadi nih. Jangan sampai ajaran yang mudah kita terima. Jangan sampai ajaran yang mudah kita terima. Jadi ada pelajaran yang gampang, yang pelajaran tertentu itu mudah kita terima, tapi ada pelajaran lain yang tidak mau dilakukan ya. Dalam arti ajaran Tuhan Yesus ya. Jadi mohon bacanya diperhatikan titik komanya supaya tidak mengubah arti yang sesungguhnya. Ya, ini di Bella, lalu nanti Salam Maria dan Santo Antoniusnya itu oleh Daniel. Ibu Marcel, teksnya boleh dikecilin sedikit nggak? Saya pakai laptop nggak kelihatan. Ya, kamu pakai laptop nggak kelihatan? Iya, teksnya aku potong. Sekarang masih kepotong? Masih dikecilin lagi. Nah, udah segini, Bu. Bu Marcel dan teman-teman, mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah pencipta segala sesuatu, sumber terang dan kebijaksanaan yang sejati, asal mula segala makhluk, curahkanlah seberkas cahayamu untuk menembus kegelapan akal budiku. Ambillah dariku kegelapan ganda yang menyelimutikku sejak lahir. Suatu ketidakmengertian karena dosa dan ketidakketahuan, berilah kepadaku pengertian yang tajam dan ingatan yang kuat dan kemampuan untuk memahami segala sesuatu dengan benar dan mendasar. Karuniakanlah kepadaku talenta untuk menjelaskan dengan tepat dan kemampuan untuk mengutarakan dengan saksama, luwes, dan menarik. Tunjukkanlah bagaimana aku memulainya. Arahkanlah perkembangannya dan bantulah sampai kepadanya penyelesaiannya. Kumohon ini demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Thomas. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, kita foto dulu untuk absensi. Dari tadi itu kelihatan loh. Karena kan Bu Guru pakai 2 device nih. Siapa yang selalu off kameranya? Salah satunya adalah Dias. Mana Dias? Dias kemana? Dia sudah hilang. Dias, hilang ya Dias? Wih, hilang dia. 1, 2, 3. Ya, ada yang kepotong. Si Grace wajahnya kepotong. Bentar ya.
Oke, selamat malam. Mempersiapkan untuk tugas-tugas yang besok kalau ada tugas sekolah dipersiapkan dengan baik. Besok sekolah seperti biasa. Selamat malam, Tuhan berkati. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih Bu, selamat Terima malam. kasih, Bu. sama.